Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini saya mau melakukan sambung sisip untuk tanaman jambu kristal ini. Jadi ini yang udah berbunga ini jambu kristal putih. Nah ini saya mau tambah lagi varietasnya dengan jambu kristal jenis yang lain. Oke kawan-kawan, nah kemudian kalau untuk entersnya kawan-kawan, pilihlah mata entes itu yang pilihlah jambu itu yang mata entesnya itu udah keluar seperti ini. Nah, tapi batang itu udah agak kecoklatan, jangan kayak yang di ujung ini entesnya. Tapi ini nanti akan saya potong. Nah, ini itu kan udah keluar mata tunas tuh. Nah, udah nampak tuh kan, nah tuh. Tapi nanti jika yang seperti ini kan udah mengeluarkan mata tunas juga kan, cuman ini terlalu tua nih kawan-kawan, jadi ini yang sedang. Oke kawan. Oke kawan-kawan, nah, jadi untuk pasti lilitannya kawan-kawan saya memakai parafilm. Jadi saya mohon maaf dulu, saya bukan mengklaim produk ini, kebetulan saya memakai parafilm. Jadi keuntungan parafilm ini kawan-kawan, nah, bisa ditembus oleh mata tunas. Nah, oke, saya dulu apanya batang bawah nih. Tunggu dulu kan, saya sesuaikan dengan kamera dulu supaya kawan bisa nengok. Jadi untuk kelebaran kupasan kulitnya nih kawan-kawan, nah di kira-kira sajalah dikasih kelebarannya itu kalau bisa 2 kali besar peta entres, agar nanti ada berongga di dalamnya. Jika airnya menumpuk nanti kan airnya tuh tidak membasahi entres. Oke, ini sengaja saya ini meruncing nih. Kemudian saya kupas dulu sedikit untuk memudahkan nanti menariknya kawan-kawan setelah saya menyat entres. Jadi nanti jika ada kawan-kawan kan melakukan top working pada jambu, kupas saya dulu tutup sedikit, jangan dikupas sampai habis, karena nanti jika kita melakukan ini di lahan kan kita takut ini nanti mengering, sementara kita nanti belum selesai lagi untuk menyayat ini. Jadi ini kawan-kawan saya memakai 2 mata tunas. Jadi saya buang daunnya semua. Oke kawan-kawan, jadi saya memakai ini. Jadi saya potong dulu ini. Oke, sudah lihat. Saya skip dulu sebentar, saya mau memotong ini sesuai dengan kebutuhan. Oke kawan-kawan, ini saya balut dulu nih mata tunas ini dengan parafilm nih.
Jadi para film ini bisa nih kawan-kawan, para film ini sifatnya lunak, jadi nanti ini bisa dia melapuk sendiri nih. Nah, jadi jika ada nanti kan perkembangan mata tunasnya mulai nampak kan, nah, jadi tidak perlu kita sobek apa ini dekat diditan pas di mata tunasnya ini, karena mata tunas itu bisa menembus para film nih, akan lunak kan. Karena ini nanti saya tidak memakai pola penyungkup, pola dengan cara menyungkup kan, kecuali kita sambung pucuk kan. Nah, jadi kita balut dulu ujungnya nih untuk menghindari nanti penguapan. Nah, oke kan. Kemudian untuk lilitannya saya juga pakai parafilm. Cuman nanti kan kawan, jika kita pakai parafilm itu harus kita tebalkan nanti lilitannya itu. Kali ini bisa lah kita ketebalannya 2 kali lilit kan, ataupun ini. Nah, ini nanti lantaran sifatnya melapuk kan, gampang lapuk, gampang putus. Nanti ini agak tebal lilitannya. Oke kan kawan. Kemudian saya kupas ini sedikit. Nah, kemudian saya sayat. Sayatannya itu kan sekali. Itu ada hitam itu kurang bagus, mungkin tekstur kayunya tuh. Nah, tuh. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Nah, oke. Nah, nampak kan? Jadi jika ada nanti yang kurang rapi di ujung ini, dipotong. Nah, oke. Ini proses ini tak boleh lama nih kawan-kawan, takut nanti kambium apa ini mengering. Nah, kemudian sisipkan. Nah, sini dapatkan dia ke pinggir sini pun sebelah juga. Nah, ke sinilah supaya lebih jelas nanti nampak sama kawan-kawan kan. Nah, jadi untuk mengunci dulu enter sini supaya jangan bergoyang-goyang, lalu lakukanlah dulu lilitan itu beberapa kali. Nah, bisa dilihat kan. Nah, jadi nanti kawan-kawan, jika kawan-kawan melilit tuh jangan dililit habis sampai ke bawah, sisakan nanti rongga udara atau tempat keluar air nanti dari dalam batang apa itu, batang jambu itu. Oke kawan-kawan, ini saya lagi nih. Ini saya mulai lagi melilit. Nah, ini di bagian bawah sini kawan-kawan, nah saya kasih nih rongga sedikit, sedikit aja, kira-kira kurangin aja sedikit supaya nanti jika terjadi nanti kan kelembapan berlebih atau air yang berlebih nanti di dalam batang jambu nih, air kambiumnya itu kan, agar nanti entes kita tuh tidak basah terus. Soalnya nanti jika entes itu basah terus kan kawan, itu nanti itu salah satu pemicu kegagalan. Ini saya sengaja ini lambat mendidik ini agar nanti kan kawan paham. Jadi ini pendidikan ini kan kawan
model pemasangan apa ini, model pemasangan atap. Jadi istilahnya lilitan yang di bawah tuh selalu kita timpa tuh sama lilitan yang di atas. Jadi ini tuh masih terbuka lagi tuh. Oke kawan, nah jadi kalau para film nih kawan tidak perlu ditarik kali kuat-kuat. Para film ini kan kawan sifatnya lengket. Tapi yang saya bilang lengket ini dia tidak lengket di tangan, cuma nanti dia akan lengket sesama dia. Nah, kalau dekat kayu pun ini nggak mau dia lengket. Nah, dia hanya lengket sesama para film saja. Nah, ini udah tertutup semua. Nah, jadi untuk di atas ini kawan lebih banyak belikannya tak apa-apa, agar nanti air tidak meresap antara sela-sela lilitan kita tuh. Oke kan. Oke kawan, sudah bisa ditengok tuh. Jadi saya perbesar 2 kali. Apakah masih nampak? Soalnya kamera saya kurang bagus kan kawan. Jadi saya menyamai kamera seadanya. Nih. Jadi ini nanti kan kawan yang paling bawah ini kan sengaja ini saya agak beruncing kan. Agar nanti air di dalam ini, turun semua. Kalau tidak kita sisakan nanti lubang di situ kan. Nanti jadi pembusukan dekat entersnya kan kawan. Oke. Jadi ini nanti kan kawan, jika kita memakai para film nih kan, tidak perlu lagi kita apa. Yang pertama, kita tidak perlu menyungkup. Yang kedua, kita tidak perlu mengoyak dekat mata tunasnya ini jika baru umur dia 3 minggu, jika mata tunasnya ini dipecah. Jadi mata tunas itu nanti mampu dia mengoyak para film nih. Tapi jika kan kawan sanksi misalnya kan, ini bang tidak ditutup nih, dibalut aja nya pakai para film. Bagaimana kalau kami sungkup lagi? Ya tidak apa-apa, terserah aja. Tapi saya rasa kalau seperti ini udah aman. Jadi untuk plastik seperti ini bisa juga ini kita apa kan, dilitkan semua entas ini kan. Tapi ini kadang-kadang bisa terus yang butuh menembusnya, kadang-kadang enggak. Tapi kali ini insya Allah 100%. Nah, jika sambungan kita ini berhasil, insya Allah bisa ditembus, karena para film ini lunak dan gampang lapuk. Oke kawan-kawan. Dan yang terakhir, ada ini lupa yang saya katakan, yang namanya ini nanti para film ini kan lunak, kadang gampang putus kan. Jadi nanti kira-kira umur 2 minggu ini kan, tengok-tengok aja lah. Tahu nanti kan ada yang koyak deh kan, ulang lagi lilit di sekitar yang koyak itu aja. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga kawan-kawan berhasil.